bibirnya robek sampai ke telinga, matanya bolong merah menyala, dan juga suara ketawanya tuh sangat-sangat melengking guys. Hey guys, balik lagi sama gua Tama di channel ini. Dan di video kali ini gua bakalan membahas sebuah thread horor yang akhir-akhir ini sering trending di Twitter. Gua ngap kisah ini karena gua pikir cerita ini tuh bakalan menarik banget gitu. Karena thread horor ini tuh udah ngehit 100.000 like lebih dan juga 50.000 retweet lebih di Twitter. Bahkan tweet ini juga udah masuk lambe turah gitu guys. Pokoknya nih netizen Twitter tuh tinggi banget gitu sama tweet ini. Dan setelah gua penasaran terus baca, ternyata cerita ini tuh bener-bener creepy banget guys. So maka dari itu langsung aja kita kupas threadnya bareng-bareng. Oke, thread horror ini berasal dari user Twitter yang bernama @valenjaman. Di sini Valen menceritakan kisah tentang adik perempuannya yang bernama Arapah yang selalu dijagain sama kuntilanak merah yang bernama Lasmi. Nah, si Lasmi ini udah ngejagain adiknya semenjak dia kuliah di Bandung pada tahun 2013. Singkat cerita, Arapah ini ngebiarin si Lasmi ngerasukin dirinya sendiri untuk bercerita mengenai kisah hidupnya di masa lalu guys. Nah, karena penasaran, akhirnya si Valen ini memberanikan diri buat ngobrol bareng sama si Lasmi secara langsung guys. Dan setelah chit-chat sedikit, Valen ini menceritakan bahwa sosok asli si Lasmi itu serem banget dan bisa bikin orang sakit atau bahkan sawan gitu guys. Valen menggambarkan bahwa sosok Lasmi ini bibirnya robek sampai ke telinga, matanya bolong merah menyala, dan juga suara ketawanya tuh sangat-sangat melengking guys. Dan kalau kalian dengar itu udah pasti creepy parah gitu guys. Valen juga sempat bagiin videonya waktu pertama kalinya dia kenalan sama si Lasmi lewat adiknya guys. Dan isi videonya seperti ini. Kumaha dah mang? Kan dijagain. Kata abang nggak boleh berisik. Ulah gandeng cenah. Kumahanya ya udahlah atuh. Oh iya. Lasmi mau tanya dong dikit. Lasmi ceritain dong tentang kehidupannya gimana? Mungkin kumaha kehidupan hidupnya sejarahnya Kehidupan naon tah? kehidupan. Selain itu Lasmi juga diceritain sering banget iseng sama si Arapah guys. Kayak contohnya si Lasmi ini ngikut eksis sama si Arapah kalau dia lagi pakai filter di Instagram gitu. Dan ini kalau menurut gua creepy banget sih guys. Karena seperti yang bisa kalian lihat di sini, bahwa Arapah itu udah berusaha buat nutupin mulutnya gitu. Yang mana dia lakuin itu tuh biar nggak memicu sensor filter yang mengarah ke mulutnya gitu. Dan di sini terlihat jelas juga bahwa ada sosok penampakan tak kasat mata yang bergerak-gerak di sekitar Arafah. Oke, dan sekarang langsung aja kita masuk ke inti ceritanya ya guys. Jadi si Lasmi ini dulunya seorang sinden musik Sunda yang menikah dengan seorang pengiring bernama Asep. Nah, si Lasmi dan Asep menikah muda di umur 12 tahun pada saat zaman penjajahan Belanda yang kurang lebih sekitar 100 tahunan yang lalu. Nah, mendengar pernikahan di umur segitu, si Valen pun kebingungan dan bertanya sama si Lasmi, "Kok kalian nikah di umur yang masih muda banget sih?" Dan si Lasmi pun menjawab bahwa pada zaman itu tuh nikah di umur remaja awal tuh udah lumrah banget waktu itu. Singkat cerita, mereka berdua ini awal mulanya bertemu di suatu kebun teh gitu guys. Nah, setelahnya mereka lalu saling suka satu sama lain gitu. Dan gak lama dari sana Asep ini minang Lasmi, lalu abis itu mereka menikah dan kerja bareng guys. Lasmi bilang bahwa mereka adalah pasangan sederhana yang menjalani hidup di daerah Lembang yang kalau sekarang berlokasi di dekat farmhouse guys. Lasmi ini nyinden setiap kali ada acara kitanan dan juga nikahan guys. Tapi mereka berdua paling seneng ketika orang Belanda nyawa mereka buat meriahin pesta-pestanya gitu guys. Karena menurut Lasmi, orang-orang itu tuh selalu membayar dengan harga yang cukup mahal gitu. Ya walaupun gak menutupi kekejaman dari orang-orang tersebut. Tapi ada satu hal yang membuat si Lasmi ini selalu sedih waktu itu guys. Jadi singkat cerita, selama 5 tahun pernikahan yang Lasmi jalani sama Asep, si Lasmi ini tidak kunjung dikaruniai seorang anak guys. Dan pada waktu itu, terkadang hal itu tuh jadi bahan gibahan atau julidan para tetangga gitu. Kayak, si Lasmi teh kenapa ya sampai sekarang gak punya anak? Dia tuh mandul kali ya. Dan bahkan temennya Asep juga pernah bilang, "Sep, lu mending kawin lagi aja gitu. Lu jangan sama si Lasmi gitu. Sampai mati juga dia gak bakalan punya anak gitu." Pokoknya omongan-omongan yang kayak gitu tuh
ngebuat si Lasmi ini sakit hati dan terpukul banget gitu guys. Lasmi juga bercerita bahwa pernah suatu kali dia ini lagi pulang dari acara salah satu orang Belanda gitu, dan dia ini digodain sama salah satu londo yang tahu permasalahan mereka waktu itu. Jadi si Lasmi ini kayak diajak gitu oleh si londo dengan prasangka siapa tahu aja jadi gitu kalau sama saya, kurang lebih kayak gitu sih guys. Tapi si Lasmi ini cuman bisa tersenyum dan menolak waktu itu. Dia mengatakan bahwa dia ini nggak mau mengkhianati suaminya sendiri gitu. Sesampainya di rumah, tangisan Lasmi pun meledak saking dia sakit hatinya sama omongan si londo itu guys. Dia terus bertanya sama dirinya sendiri, apakah dia ini benar-benar nggak bisa memiliki seorang anak apa gimana gitu. Pokoknya dia benar-benar terpukul sejak kejadian terakhir sama si londo itu guys. Hingga akhirnya dia bilang sama suaminya, kalau kamu memang pengen punya anak, kamu boleh menikah lagi gitu Sep. Aku nggak apa-apa sih, daripada keadaan terus begini. Aku nggak sanggup gitu. Asep pun waktu itu kaget banget gitu waktu ngedenger kata-kata si Lasmi yang kayak gitu. Tapi like he always do gitu guys, dia selalu nguatin, selalu ngehibur, selalu nenangin si Lasmi gitu. Diceritakan di sini bahwa si Asep itu cintanya teguh banget sama si Lasmi guys. Mereka terus bekerja, berdoa, dan berusaha menjalani hidup yang semakin berat. Tetapi sejak saat itu, semakin hari rumah tangga mereka pun semakin terasa dingin gitu guys. Bahkan diceritakan juga si Asep ini sering sakit-sakitan karena dia ini mengidap penyakit gula. Hingga di tahun ke-10 pernikahan, Lasmi ini sering banget mual dan sering banget kecapean gitu guys. Dan usut punya usut, ternyata Lasmi ini sedang hamil guys. Secepatnya dia ini menyampaikan kabar gembira itu sama si Asep. Asep pun senang dan bersyukur akan kepercayaan yang udah Tuhan kasih gitu. Lasmi bilang bahwa waktu itu dia cuma pengen cepet-cepet ngelahirin anaknya gitu guys, biar para tetangganya tuh berhenti berkomentar buruk terhadap dirinya. Anak yang ada di kandungan si Lasmi ini seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka guys. Walaupun Asep sering sakit, dia tetap berangkat kerja untuk menafkahi istrinya gitu. Bahkan Asep waktu itu meminta agar Lasmi ini beristirahat aja di rumah. Tapi Lasmi ini waktu itu gak pernah betah di rumah. Walaupun kondisinya hamil muda, dia tetap nyinden walaupun gampang kecapean gitu guys. Berkali-kali si Asep ini minta si Lasmi untuk diam di rumah gitu guys, tetapi si Lasmi ini tetap kekeh gitu dan gak mau ngebiarin si Asep yang sakit bekerja sendirian. Hingga suatu waktu, kejadian tragis yang tak pernah terbayangkan terjadi menimpa Lasmi. Lasmi diceritakan tertabrak sebuah mobil pada saat dia hendak pulang ke rumahnya. Pada sebelum kejadian, Lasmi bercerita ke Valen bahwa dia itu waktu itu izin pulang duluan ke rumahnya dikarenakan capek dan ngantuk gitu guys. Dan waktu itu dia pulang jalan kaki sendirian di jalan Wastu Kencana. FYI, pada zaman itu tuh lampu jalan diceritain masih sangat minim ya guys. Makanya waktu itu kalau pulang malam tuh kayak rawan banget kecelakaan gitu, karena penglihatan yang kurang maksimal. Part ini tuh sangat menyakitkan banget gitu buat si Lasmi guys. Ya gimana enggak gitu ya guys, karena mimpi yang hampir terwujud itu seketika sirna gitu karena insiden kecelakaan tersebut. Diceritakan bahwa saat mobil itu menabrak Lasmi, tubuhnya seketika terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh kurang lebih 8 meter. Seketika sang supir pun kaget dan menyadari telah menabrak seorang wanita di tengah gelapnya area tersebut. Mereka pun langsung turun dan memeriksa kondisi si Lasmi. Namun sayang, ketika mereka sudah melihat Lasmi sudah dalam keadaan kejang-kejang dan juga sudah mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Bahkan dikatakan bahwa mulutnya ini udah robek gitu sampai ke telinga, seperti yang si Valen bilang tadi di awal gitu. Si supir waktu itu diceritain kebingungan dan menduga bahwa perempuan yang ditabrak itu kayaknya udah meninggal gitu guys. Tapi di sisi lain, teman si supir ini merasa kasihan gitu terhadap si Lasmi. Bahkan dia sempat berniat buat menolong, tapi karena ketidakmungkinan selamat dan tidak ada saksi mata di sekitar yang melihat, sang supir pun berniat kabur dari insiden tragis tersebut. Temennya ini sempat nggak setuju gitu guys sama ide tabrak lari dari si supir ini. Cuma begitu si supir ini ngeyakinin kayak, lu mau nggak tanggung jawab, nanti kalau ada apa-apa gimana, dan bla 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 gitu. Akhirnya temennya ini ikut si supir buat kabur. Dan pada akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan Lasmi sendirian. Lasmi bilang bahwa Lasmi juga sempat mendengar obrolan mereka dengan samar. Tetapi Lasmi tidak bisa melakukan apapun selain merasakan kesakitan dan juga melihat mereka pergi. Pada waktu itu Lasmi tahu bahwa dia ini bakalan mati gitu guys. Tapi dia kekeh gak mau buat kehilangan anaknya. Dia terus mengelus perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga. Tapi sebelum meninggal, Lasmi bercerita bahwa ia sempat melihat dengan samar keberadaan sosok raut tak kasat mata yang menyaksikannya ketika ia hendak dijemput oleh ajalnya.
Lasmi juga sempat berharap dia ini masih bisa tertolong atau terselamatkan seandainya ada yang melihat dirinya. Tetapi takdir berkata lain. Lasmi menceritakan bahwa ketika rohnya keluar, rasa sakitnya ini sangat tidak bisa dijelaskan gitu guys, karena saking sakitnya gitu. Nah setelah keluar, Lasmi ini cuma bisa menangis dalam diam sambil memandangi jasadnya sendiri hingga ditemukan warga di pagi harinya. Oke lanjut, gak lama setelah ditemukan, beberapa warga pun berkumpul dan kaget ketika melihat jasad perempuan itu. Mereka kaget karena mereka sadar gitu bahwa korban perempuan ini tuh mirip banget sama istrinya Asep guys. Terlebih selendang yang dipakai Lasmi pada saat itu selendang khas dirinya gitu yang sering dipakainya waktu nyinden guys. Di hari kejadian si Asep ini tuh panik banget waktu itu guys, karena si Lasmi itu nggak pulang-pulang ke rumah gitu dari kemarin. Nah di posisi ini si Asep masih belum tahu kalau si Lasmi itu udah nggak ada ya guys. Tetapi si Asep juga tetap dihantui sama rasa takut di pikirannya waktu itu. Oke lanjut, selang 1 jam kemudian temannya Asep ini pergi ke rumahnya Asep untuk memberitahukan bahwa istrinya sudah meninggal karena insiden kecelakaan. Dan ketika si Asep ini udah dikasih tahu, seketika perasaan Asep pun hancur dan badannya langsung gemetaran guys. Pokoknya tangisan si Asep ini pecah selama menuju lokasi kejadian gitu. Dia benar-benar nggak bisa ngebayangin hidupnya setelah kepergian si Lasmi gitu. Dan usut punya usut, ternyata si Lasmi ini tuh pulang tuh nggak lewat jalan yang biasa Asep dan tim sinden lewati gitu guys. Waktu itu si Asep cuma bisa berdoa semoga ada keajaiban dari nasib jabang bayi yang sedang dikandung si Lasmi waktu itu. Tapi ketika Asep melihat gumpalan darah yang mengering di kaki Lasmi, keajaiban yang Asep harap seketika sirna semua guys. Roh Lasmi pun diceritakan hanya bisa menangis meratapi pedihnya kenyataan yang terjadi pada saat itu. Dan di sini Valen bilang bahwa penyebab Lasmi menjadi kuntilanak merah itu dikarenakan ia selalu terbenak urukan tanah terakhir janinnya pada saat dikubur. Dari sanalah dia selalu mengingat wajah supir yang menabraknya waktu itu. Kepedihan yang dirasakan Lasmi benar-benar menghancurkannya waktu itu. Maka dari itu Lasmi berniat untuk membalaskan dendamnya kepada supir tersebut. Intinya si Lasmi ini tuh pengen ngelihat si supir merasakan penderitaan yang ia rasakan juga gitu guys. Oke, dan mungkin gue akan membagi cerita ini ke dalam beberapa part ya guys, karena thread horror dari Valen ini masih terus ongoing gitu. Selain itu ceritanya juga baru stuck sampai akhiran yang gue ceritain tadi. So tunggu aja part selanjutnya dari gue ya guys. Dan untuk sesaat silahkan berikan pendapat kalian tentang si Lasmi ini di kolom komentar ya guys. Dan mungkin segitu dulu aja video dari gue untuk kali ini. Semoga video ini bisa menghibur buat kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi pada saat penyampaian. Jangan lupa buat klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.